Kembali lagi bersama Mang Amin di Jurus Kali Sukma. Menyambung video kemarin, kita ada membahas masalah bahan-bahan pembuatan gelang untuk media keselamatan. Oke, sekarang kita membahas masalah batu. Batu apa saja yang digunakan untuk media keselamatan. Kita berjumpa lagi dengan baju yang sama dengan guru yang sama di jam yang berbeda. di jam yang sama. Oke guru, mungkin bisa dijelaskan batu-batu apa saja yang digunakan untuk media gelang. Bluetooth mode. Kalau bisa itu dipakai batu gunung. Batu gunung rekan-rekan. Ada yang nggak tahu batu gunung? Kalau orang Banjar pasti tahu itu namanya batu gunung rekan-rekan. Batu gunung itu lumayan kalau dipakai itu. Dikalungkan. Itu dikalungkan rekan-rekan. Udah pasti nggak ada yang berani itu untuk media keselamatan. Iya. Mungkin dianggap orang gila rekan-rekan. Jadi orang tuh takut bukan karena pikir orang gila rekan-rekan. Kira kita kembali ke laptop guru. Untuk batu apa aja yang digunakan guru untuk media keselamatan? Banyak kalau masalah batu-batu itu. Ya terutama batu bara. Asal jangan batu bara. Mungkin ada yang nggak tahu batu marin rekan-rekan nih. Batu orang Banjar ya nggak tahu. Dimaklumin rekan-rekan. Guru kita nih suka ngelucu rekan-rekan. Ini di batu ini kita pakai ke gelang batu marjan. Ini namanya batu marjan rekan-rekan. Mungkin orang Kalimantan banyak tahu mungkin. Ini yang pakai red coral. Ini namanya batu marjan rekan-rekan. Atau red coral ya. Red coral. Ini batu nih bukan kayu rekan-rekan. Batu asli Batu. dari karang merah. Nah, dari karang merah. Kononnya ini ada ceritanya nih guru ya. Mungkin guru bisa menjelaskan kononnya batu ini digunakan oleh orang-orang dulu, zaman dulu. Sangat itu, apalagi di zaman-zamannya para nabi kan sering pakai ini, apalagi Nabi Sulaiman sangat suka dengan batu-batu. Salah satunya ya batu marjan. Istimewaannya itu aja sih, istimewaannya sangat banyak karena kelangkaannya aja, langka, unik, yang dipakai tuah. Kalau masalah tuahnya itu anggap bonus sebenarnya. Itu bonus rekan-rekan. Ada tuahnya rekan-rekan. Ada yang bisa dijelaskan masalah tuahnya mungkin atau seperti apa Untuk melancarkan peredaran darah. untuk melancarkan peredaran darah rekan-rekan. Selain dari itu guru, Banyak sih untuk kesehatan. untuk kesehatan juga bisa batu red coral atau batu marjan rekan-rekan. Dan ini sebenarnya paling ditakuti bangsa gaib. Batu marjan ini. Batu marjan rekan-rekan itu ditakuti oleh bangsa gaib rekan-rekan. Kalau yang batu-batu lain yang jenis lain itu suka lah, yang namanya goib itu suka menjadi batu-batu. Kalau ini cuman yang alaminya sih yang kita katakan. Kalau masalah tuahnya itu banyak. Tuahnya banyak rekan-rekan dari batu marjan. Dan Kalau untuk yang batu-batu lain itu ya, kalau batu-batu di Kalimantan itu banyak lebih terkenal kecubung. kecubung rekan-rekan. Ini yang bisa dibikin cincin tuh. Nah, ini kecubung. Mungkin banyak yang tahu nih kecubung. Karena kalau orang yang suka batu pasti tahu itu namanya kecubung. Kecubung kopi. Ini namanya kecubung kopi rekan-rekan. Nih, tembus. Nggak kelihatan ya mungkin ya. Nih kelihatan nih tembusnya nih. Kalau kena cahaya ini tembus. Warnanya kayak kopi rekan-rekan. Tapi rasanya nggak kayak kopi rekan-rekan. Jangan dikira nanti batunya kayak kopi, rasanya rasa kopi. Itu salah itu rekan-rekan.
jangan dimakan. Jangan dimakan rekan-rekan. Lain gulaan. Ini bukan gulaan rekan-rekan. Ini cincin rekan-rekan. Kalau ada yang salah nanti dikira kecubung kopi, dikira kopi lagi. Biasanya saya pakai ini cincin dari ini dari fosil gali kelor. Ini fosil gali kelor menjadi batu. Nah, ini kita kembali yang tadi kayu itu tadi kayu kelor, dan ini batu rekan-rekan, batu. Tapi batunya ini asalnya dari kayu. Kulit kayunya masih ada. Nah, ini dari kayu yang menjadi batu rekan-rekan. Ini namanya fosil kelor rekan-rekan. Nah, itu ada cerita lain dari fosil kelor nih guru. Mungkin ada cerita dari para wali atau apa tentang fosil kelor nih guru. Ada yang Pokoknya kalau yang untuk pemakaian sih bebas umum. Banyak yang dipakai-pakai untuk para, ya nggak bisa kita sebutkan satu persatu lah. ya, Kalau untuk masalah fosil ini pasti orang tahu karena unik lah sebenarnya. Kayu bisa jadi batu kan. ya, karena sudah tua sekali rekan-rekan, terlalu tua. Mungkin umurnya mungkin sekitar 100 tahun lebih kira-kira guru lah. Dan ini yang waktu diberi sama Habib ini. Beliau diberi Habib rekan-rekan. Mungkin Habib siapa? Guru bisa dijelaskan? Habib Basiri Al-Basim. Habib Basiri rekan-rekan. Mungkin bagi rekan-rekan yang tinggal di Banjarmasin itu banyak yang tahu mungkin Habib Basiri. Habib Basiri. Yang diberi pemberian beliau. Nah, ini beliau dikasih Habib Basiri rekan-rekan. Ini ada sampai serat emas. Itu ada serat emasnya. Di mana? Oh, ini kelihatan rekan-rekan nih. Bagi yang rekan-rekan bisa melihat nih ada kilauan emas di dalam sini rekan-rekannya, ada kilauan emas. Banyak ini rekan-rekan kilauan emasnya. Mungkin dulunya ini gabung sama emas juga mungkin nih. Mungkin di sampingnya nih rekan-rekan dulu emas mungkin nih. Jadi ada serat Kan yang emasnya. dipakai sama Habib itu kan ada. Iya, Itu yang lebih jelas. itu pakaian Habib mungkin rekan-rekan. Dan mungkin ada cerita dulu di daerah Pulau Jawa ya rekan-rekan ya. Mungkin mudah-mudahan nggak salah cerita nih ceritanya. Karena kita nggak berani juga bahwa cerita ini benar. Kita juga dapat cerita gitu loh. Jadi cerita ke cerita lah. Di Pulau di Pulau Jawa itu kalau nggak salah itu ada yang cerita yang dicari ini kelor yang dulu pernah entah mungkin ditanam atau dipergunakan oleh Sunan Kalijaga rekan-rekan. Nah, itu yang dicari oleh apa itu yang suka ngumpulkan barang-barang bahari, barang-barang bertuah lah. Iya, Benda-benda bertuah. iya. Itu sangat mahal rekan-rekan, dan itu punya keistimewaan itu batu kelornya itu. Mungkin untuk yang pasti untuk kekebalan ya rekan-rekannya banyak yang mengetahui, untuk yang mengerti masalah kekebalan media. lah, atau media untuk kekebalan. Karena setiap media itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Iya. Ya enggak usah lah apa repot-repot ke situ. Semua tumbuhan atau apa yang ada di dunia ini kan enggak mungkin diciptakan untuk sia-sia. Ada gunanya masing-masing ya guru. Ya. Sama kayak manusia. Mungkin ada yang lain lagi selain batu mungkin guru untuk media pembuatan gelang atau kalung mungkin. Ada tanduk mungkin guru. Tanduk. Itu ada jenis tanduk kita lihat tuh. Ya. Tanduk itu tanduk kupul. Nah, ada lagi media yang digunakan mungkin untuk cincin ya guru. Cincin, gelang, dan kalung. Bijian tasbih lah. Bijian tasbih juga ada, itu dari tanduk pupul. Mungkin bisa dijelaskan yang guru ketahui tentang apa itu tanduk pupul.
tanduk pupul itu di setiap di masing-masing tempat ya, kalau di setiap masing-masing wilayah atau masing-masing provinsi itu mempunyai, pokoknya ada sejarahnya masing-masing, atau yang lebih dikenal dengan rusa. Kalau di Kalimantan kan dibilang kijang-binjangan. kijang atau binjangan Ya. tanduk pupul. Itu di setiap, itu di hutan itu banyak. Kalau mau dari sejarah pupul ini dari kijang lah. Dari kijang rekan-rekan tanduk pupul Itu kalau ditembak sulit kijangnya rekan-rekan ditembak sulit. kijangnya. Itu hewan, itu dari hewan. Jadi jadi ada cerita tuh waktu berburu sama kakek kita di Gunung mana guru? itu Bukan gunung kembar guru ya? waktu di hutan lah. Jadi sejarahnya itu waktu di kepung nih ditembak, sudah sampai berapa kali ditembak itu kijang itu nggak mati, malahan hilang. Dan dapatnya itu mungkin ada spiritual, memang ahli di zaman dulu lah. Ini kisah bahari bang lah. Ini kisah bahari. Kalau yang nggak tahu kisah bahari, artinya bahasa Indonesianya kisah lama atau kisah zaman dulu. Dan ulun ini cuma dikisahkan oleh Kai juga. Nah, beliau pun diceritakan oleh kakek beliau. Kalau Kai ini mungkin bahasa Banjar, bahasa Indonesianya kakek beliau. Itu waktu dikepung itu tembak nggak mati apa segala macam. Nah di situ, mulai dari situlah orang tahu bahwa rusa atau kijang itu bukan hewan sembarangan. Ada yang hewan biasa, ada yang mungkin lah mitosnya, ada yang jadi-jadian. Mitosnya guru ya. Mitosnya Bukan babi aja yang jadi-jadian guru ya. ya. Nah itu yang diambil tanduknya. Tapi kalau dari pupul, kalau pupul kijang putih itu yang disebut pupul itu di saat dia lari tanduknya itu nancap ke pohon, itu yang patah. Yang nancap di pohon itu yang diambil. Jadi namanya apa yang disebut tanduk pupul ini tadi? Pupul ini patah rekan-rekan. Pupul artinya pupul itu patah, tapi patahnya bukan dipatah oleh sebab manusia yang mematah. Ya, bukan. Tapi kijang itu tadi mungkin lari, mungkin nabrak pohon atau kayak gimana, tanduknya patah gitu rekan-rekan. Nah, nancap di pohon. tanduknya itu tadi dari binatang kijang itu tadi yang bertuah, kijangnya bertuah gitu loh. Itu yang bisa dipakai, dan banyak juga yang memakai dari tanduk yang kijang yang biasa juga banyak juga yang kayak gitu loh. Cuman yang itu pupul yang patah diisi, maksudnya diisi itu ada isian macam-macam lah, dalam rempah-rempah sama jahat. Jadi itu biasanya dipakai untuk media keselamatan rekan-rekan. Mungkin bisa diolah tanduk pupul itu tadi gelang, Mudah cincin atau kalung. Mudah untuk jadi media sarana keselamatan rekan-rekan. Karena kalau untuk dilihat dari sisi pandangan atau dipakai itu kan bagus dilihat juga, jadi aksesoris. Iya. Daripada pakai gelang plastik rekan-rekan, mending pakai gelang-gelang yang ada kegunaannya lah. Ada khasiat alaminya. Iya, ada khasiat alaminya, kayak kayu ulin timbul, mungkin kayu ulin manang yang kita bahas di video awal. Bukan barang sembarangan. Bukan barang sembarangan gitu loh, bukan abal-abal. Mungkin selain tanduk, kita ada lihat peluru itu guru. Itu kalung peluru itu seperti apa itu? Peluru itu yang buat nembak. Nah, itu peluru yang buat nembak rekan-rekan. Ini peluru. Jadi ini namanya peluru rekan-rekan. Ini masih aktif guru pelurunya guru. Nah, Ini masih sudah selongsong aja. serbuknya sudah dibuang. Oh, ini peluru rekan-rekan. Cuman ini memang asli. Ini peluru asli rekan-rekan.
bukan peluru sembarang peluru ya. Itu di belakang ini Ini ada masih ada matanya ini rekan-rekan. Dan ini katanya isinya sudah dibuang. Isinya sudah dibuang. Mungkin dapatnya dari mana nih guru peluru nih guru? Dari rekan ya, kita. dari rekan. Mungkin dari rekan beliau nih mungkin. Ini pernah kita bor, ini nggak tembus ini. Nah ini pernah dibor katanya. Itu Nggak di tembus. kulit ini. Untung nggak meledak guru ya. Untung ngebor. Untung aja nggak Untung meledak. nggak meledak nih. Mungkin nih pelurunya yang nggak kepake rekan-rekan dari mungkin ditembakkan mungkin nggak kepake lalu dibuang mungkin ya. Mungkin ada yang nemukan. Jadi aman untuk digunakan untuk media nih rekan-rekan. Biasanya ini kan kita memakai selongsong. Biasanya selongsong rekan-rekan. Selongsong. Biasanya selongsongnya aja. Kalau ini Kalau aslinya. ini mah aslinya rekan-rekan. Ini masih ada ini. PT Pindad. Dari PT Pindad. Ini juga media nih rekan-rekan. Kalau dalam- ini untuk media. Kalau di dalam ini sudah ada isinya. Oh, itu kalung ini sudah diisi oleh Guru Irwan rekan-rekan. Kalau serbuk yang dalamnya memang sudah dibuang, tapi Ah. ini sudah lama untuk pengisiannya ini sudah lama. Nah, ini untuk keselamatan rekan-rekan, untuk biasanya Guru Irwan ini pakarnya pengisian untuk kekebalan rekan-rekan. Untuk syarat Syarat jaga diri lah. jaga diri. Dan dipasangkan ke kayu ya. Ini ada medianya jadi jenisnya lain-lain. Ini dipasangkan ke kayu bahar. Kayu bahar ada dalam sini rekan-rekan, Ini kayu bahar. ulin. Kalau ulin nah, Oh, iya ulin ada beda-beda. Ini ada batu marjan juga nih rekan-rekan nih. Batu marjan ada juga nih. Kayu bahar untuk sarana keselamatan rekan-rekan. Ini mungkin kalau Guru Irwan jual nih berapa juta ini, Guru? Kalau untuk dijual itu bukan dijual, tapi dimahar. Di mahar atau di alih rawat rekan-rekan. Mungkin sampai 2 juta mungkin Guru Irwan. Ada yang sampai segitu maharnya ada. Nah, Ada yang lebih. Ada yang lebih juga rekan-rekan. Ada yang lebih. Ada yang lebih. Karena yang khusus di lapangan itu baik jangan tanggung-tanggung. Kalau yang memang khusus Biasanya Guru Irwan ini nerima pesanan rekan-rekan dari termasuk aparat ya mungkin ya Guru ya. Banyak pesanan dari aparat untuk media keselamatan ya, mungkin dari tapi privasi lah. aparat ya, nggak bisa disebutkan, mungkin paham rekan-rekan aparat itu yang mana. Mungkin banyak juga dari Malaysia ya Guru, Malaysia tentara Malaysia Guru, sampai pesan barang-barang dari Indonesia khususnya daerah Kalimantan untuk jaga perbatasan rekan-rekan. kalau ke Papua itu udah hari-hari Guru ya pesannya. sering. Ini paket ke Malaysia nih. Mana Guru? Ada Ini yang pesan tentara ini. Ini tentara Malaysia rekan-rekan. Negeri 9 Malaysia nih, ada yang bisa baca nggak di sini? Ini. Syah Aminuddin bin Syahrani, Taman Politeknik Negeri 9 Malaysia rekan-rekan. Nah, barang beliau ini mancanegara rekan-rekan, bukan barang abal-abal. Mungkin nanti di video akhir, entah video yang keberapa, kita melakukan pengetesan mungkin rekan-rekan. Tapi untuk sementara cukup pembahasan dulu lah. Sekira rekan-rekan tetap mengikuti ya Guru ya, mengikuti videonya. Mungkin perjalanan rekan-rekan. Mungkin itu dulu untuk video kali ini rekan-rekan. Kita akan sambung di video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. Kita akan kembali lagi di video berikutnya. Salam Kali Sukma.